Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan kita boleh berjumpa lagi di hari yang penting dan bersejarah ini. Kita bersyukur mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting supaya iman kita terus bertumbuh. Dan iman kita bertumbuh dibutuhkan, diperlukan ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar dan sulit dalam hidup ini. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami kembali akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah, dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 52 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan baca ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Firman-Nya berkata demikian. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Demikian firman-Nya hari ini, yang intinya mengajar dan menasihati kita komitmen di hadapan Tuhan. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita membutuhkan suatu komitmen. Karena ketika kita tidak punya suatu komitmen, maka kita akan mengikut Tuhan dengan sembarangan. Kita ikut Tuhan dengan seenaknya, semaunya kita. Tetapi kalau kita punya suatu komitmen di hadapan Tuhan, itu menolong saudara dan saya, supaya kita bisa menjalani hidup yang baik, hidup yang benar, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saya melihat di sini Mazmur 52 adalah bagian dari komitmen dari sang pemazmur. Ketika dalam ayat 10 dia berkata, aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Untuk seterusnya dan selamanya. Juga ayat 11, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Artinya ini merupakan suatu komitmen yang dipunyai oleh sang pemazmur yang perlu saudara dan saya contohi dan teladani sebagai umat, sebagai orang percaya. Lalu pertanyaannya adalah apa komitmen yang harus kita punyai di hadapan Tuhan? Berdasarkan konteks ayat ini, setidaknya saya menemukan 3 komitmen penting di hadapan Tuhan yang harus kita punyai dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang pertama adalah dalam ayat 1-9, mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari. Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Kalau kita melihat ayat 3-9, kita melihat bahwa bagaimana kehidupan orang-orang fasik pada waktu itu yang mencintai kejahatan, yang selalu berkata dusta. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Di sini kita melihat bahwa komitmen yang pertama yang harus kita punyai adalah komitmen untuk tidak menjadi orang fasik. Orang fasik adalah orang yang mencintai kejahatan, yang bangga dengan kejahatannya. Dan ketika dia bersikap seperti orang fasik seperti itu, maka ada waktu dan ada saat Tuhan akan menghukum dia. Ayat 7, tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Itulah hukuman Tuhan akibat orang-orang fasik hidup dengan kefasikan. Nah, kita butuh suatu komitmen untuk kita tidak menjadi orang fasik. Tapi sebaliknya kita belajar menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang kedua, komitmen di hadapan Tuhan ayat 10. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya
akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Sang pemazmur percaya akan kasih setia Allah bukan hanya pada saat-saat dia dalam keadaan baik, bukan hanya pada saat hidupnya diberkati, bukan hanya pada waktu ibarat kehidupan seperti lautan tenang atau teduh. Tetapi pemazmur berkata, aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Itu berarti bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan sang pemazmur, dia tetap percaya akan kasih setia Allah. Kasih setia Allah artinya bahwa Allah itu mengasihi kita seterusnya dan selamanya. Tidak akan pernah berubah kasih setia Allah untuk kita. Sekali dia mengasihi kita, seterusnya dan selamanya dia akan mengasihi kita. Kita seringkali berpikiran bahwa ketika hidup kita baik-baik, ketika semua usaha lancar, ketika tidak ada problematika, kita percaya bahwa ini kasih setia Allah. Tapi kita lupa bahwa di balik berbagai pergumulan hidup kita pun, di balik gelora kehidupan kita sekalipun, di balik penyakit yang kronis yang menggerogoti hidup kita sekalipun, kita harus tetap percaya akan kasih setia Allah. Makanya pemazmur berkata, aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Jadi bukan hanya percaya kasih setia Allah pada waktu hidup semua baik, semua lancar. Dalam susah, sedih, sulit, sukar apapun, kita harus tetap percaya akan kasih setia Allah. Karena itu dibutuhkan suatu komitmen. Dan hendaknya ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, bahwa kita percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selama-lamanya. Yang ketiga, komitmen di hadapan Tuhan ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku bersyukur kepadamu selama-lamanya. Kalau itu selama-lamanya, itu berarti bahwa dalam situasi apapun juga, susahkah, senangkah, ada masalahkah, tidak ada masalahkah, ada kesulitankah, tidak ada kesulitankah, ada uangkah, tidak ada uangkah, ada sakitkah atau sehat, pemazmur tetap bersyukur. Karena dia berkomitmen selama-lamanya. Jadi bukan hanya pada waktu dia senang, pada waktu dia dapat berkat, dia bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Jadi kenapa kita harus berkomitmen untuk bersyukur selamanya? Karena Tuhan itu baik. Tuhan tidak akan pernah berubah dari baik menjadi tidak baik. Tuhan tetap baik sekalipun kita dalam kondisi yang tidak baik. Karena kebaikan Tuhan inilah yang menjadi dasar untuk kita punya komitmen di hadapan Tuhan, bersyukur selamanya. Jadi apapun yang kita alami, kita harus tetap berkata, saya bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kita mungkin berkat agak terseret-seret, kita tetap berkata, saya bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun mungkin ada badai kehidupan, ada kesulitan, ada tantangan, ada penderitaan, ada pencobaan dalam hidup kita, kita tetap berkata, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena itu menjadi komitmen kita selamanya. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami, mengajar kami komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami punya komitmen di hadapan Tuhan. Komitmen untuk tidak menjadi orang fasik, tapi sebaliknya orang benar. Komitmen untuk percaya akan kasih setia Allah selama-lamanya. Dan komitmen untuk kami bersyukur selamanya dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami supaya kami bisa melaksanakan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mau mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat jasmani, berkat rohani, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat umur panjang. Tuhan berikan bagi mereka. Yang dalam keadaan sakit, tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.